Kontak terhubung pada momen kalender ini 2 November 2021, di mana pengalaman telekomunikasi kontak Wari Sopranto berlangsung ini telah menyatakan dirinya berstatus ketersangkaan atas nama negara Indonesia untuk rivalitas ataupun kecemburuan pemusuhan kepada Bapak Adi Pana Merdeka Suka di dalam riwayat hidupnya. Kontak menyatakan Adi Pana Merdeka definitif berstatus Pangkostrat RPK negara Indonesia, yang keterhubungan juga status kepemilikan hasilnya untuk kelanjutannya hingga tahun-tahun berikutnya. Kontak menyatakan bahwasanya Adi Pana Merdeka masih diakui sebagai tokoh nasional berstatus RPK di Indonesia ini. RPK tua, Jenderal Tua RPK Indonesia, Adi Pancasila. Kontak terus menyatakan untuk kelanjutan juga para anak kandungnya Namelon Cornell sebagai RPK Milenium sebagai tribut ataupun seremonial untuk kelanjutan kalangan keluarga RPK Indonesia. Namelon Cornell dinyatakan penerus ataupun waris dari tribut resimen pimpinan Komando Angkatan Darat Bapak Adi Pana Merdeka, pewaris dari kata merdeka ataupun kelanjutan dari generasi dinasti politik Indonesia atas nama Merdeka Adi Tempur, Adi Pana Merdeka gitu suka selain daripada Soekarno. Untuk menyatakan bahwasanya Bapak Adi Pana Merdeka gitu suka merupakan tokoh nasional Indonesia, pimpinan nasional Indonesia di tahun-tahun milenium. Menyambut juga tribut status kepangkatan ataupun jabatan historikal nasional Indonesia-nya Adi Pana Merdeka, pemberangus G30 SPKI, dan juga sekaligus merupakan bagian dari riwayat kronik historikal Partai Komunis Indonesia bersama Soekarno ataupun rivalitas bersama menyangkut persatuan eksistensi negara Indonesia ataupun Hindu Ganesha. Untuk menyatakan bahwasanya Bapak Adi Pana Merdeka merupakan bagian dari pengurusan perbaikan historikal nasional kenegaraan Indonesia, yang juga untuk pengurusan keuangannya, atribut kepensiunannya Adi Pana Merdeka di tahun-tahun milenium. Maka terus menyatakan termasuk juga sama kalangan nasional Indonesia Jakarta bahwasanya Adi Pana Merdeka tidak perlu dipersoalkan untuk keterkaitan statusnya secara historikal nasional Indonesia. Definitif diakuilah Adi Pana Merdeka ini. Pada momen-momen tahun milenium ini sangat diperlukan untuk gencar dipromosikan ataupun dipublikasikan guna konfirmasi dukungan kepada Adi Pana Merdeka gitu suka, tokoh historikal nasional Indonesia, kepangkatan jabatan historikal Highlander, proklamasi Indonesia, Adi Tempur, Adi Pancasila, Adi Hindu Ganesha masih eksis hingga tahun milenium. Pemilik kata Indonesia, Indis pertama, mencampur juga pertemanannya ataupun sekaliber sepangkatan dengan Soekarno. Adi Pana Merdeka dinyatakan perlu untuk dipublikasikan, dipromosikan di tahun-tahun milenium ini, karena juga keterkaitan pengurusan kepemimpinan historikal nasional Indonesia yang diperlukan untuk perbaikan sekaligus juga atribut pewarisan regenerasi kepemimpinan dan juga kelangsungan negara Indonesia. Untuk menyatakan resimen pimpinan Komando Angkatan Darat masih eksis pimpinannya hingga tahun-tahun milenium. Bapak Jenderal Adi Pana Merdeka gitu suka, darah merah itu jenderal. Kontak menyatakan serupa demikian bahwasanya perbaikan atau pengurusan historikal nasional kenegaraan Indonesia merupakan bagian penting bagi Indonesia di tahun-tahun regenerasi pewarisan kepemimpinan ketokohan nasional Indonesia dengan jati dirinya sendiri, Hindu Indonesia. Kontak menyatakan promosikan Adi Pana Merdeka ini guna pengurusan ke sekolah-sekolah ataupun tingkat pendidikan secara nasional Indonesia. Tokoh historikal nasional Indonesia menyangkut G30 SPKI ataupun juga kelangsungan kelanjutan dari Pancasila merah putih sekaligus juga kata Indonesia. Jenderal Pangkostrat
pemberangus G30 SPKI. Nyatakan merupakan pemilik aset-aset secara nasional Indonesia, yang juga statusnya sebagai pioner ataupun juga penemu dari blueprint ataupun model contoh proyek futuristik Indonesia masa depan sejak zaman Soekarno. Bersama dengan Soekarno merupakan arsitek ataupun pengembang untuk konsep Indonesia masa depan, dari wujud model infrastrukturnya ataupun juga termasuk tatanan sistem kepegawaian ataupun pemerintahannya, termasuk juga logo mata uangnya dan juga kemiliterannya, untuk menyatakan bahwa Indonesia di zaman kemerdekaan merupakan hutan raya yang luas sekali, dari Aceh sampai kepada Irian Jaya. Sangat sulit untuk pengurusannya, di mana secara teknologi ataupun juga momen historikal sangatlah tidak mendukung. Namun begitulah pengembangan konsep ataupun ide untuk Indonesia masa depan, termasuk kepada nama Adibana Merdeka Giting Suka, tokoh historikal nasional Indonesia yang berlatar belakang bukan kalangan orang Jawa, yang merupakan suatu pioner ataupun sesepuh dari kemiliteran nasional Indonesia. Salah satu-satunya sesepuh pioner ataupun bersama teman-temannya untuk menyatakan Adibana Merdeka merupakan tokoh historikal nasional Indonesia, termasuk kepada Jong dan juga termasuk punya konsep arsitek pembangunan ataupun bangunan untuk menyatakan seperti Gedung Senayan ataupun juga konsep kepegawaian dari lokal sampai ke pusat Jakarta, sistem pembayaran ataupun gajian untuk menyatakan Adibana Merdeka itu merupakan salah satu konseptor ulung negara Indonesia sejak zaman kemerdekaan yang bersama Soekarno, termasuk Adibana Merdeka ini kepada Tugu Monas, termasuk juga kepada Istana Negara ataupun juga kemiliteran Indonesia. Tokoh historikal nasional Indonesia yang berlatar belakang bukan kalangan orang Jawa, merupakan otentik untuk kepemilikan ataupun juga awal pengembangan model konsep Indonesia ini. Hindunesia ataupun juga Pancasila ataupun juga bendera merah putih ataupun juga kata Indonesia, untuk menyatakan Bapak Adibana Merdeka ini merupakan tokoh historikal nasional Indonesia yang sangat perlu untuk dipromosikan kepada kalangan muda-mudi untuk pembuktian status ketokohan historikal nasional Indonesia-nya Adibana Merdeka Giting Suka. Namun status dia rencana emas universitas di Indonesia ini, pelopor ataupun pemberi, penemu, pencetus nama dan logo lambang instansi pemerintahan di Indonesia ini, termasuk juga dia PNS, termasuk juga dia kepolisian, termasuk juga ketentaraan ataupun kemiliteran dan sebagainya. Adibana Merdeka Giting Suka merupakan riwayat yang masih hidup hingga tahun-tahun beliau ini. Berlatar belakang Kristen dan juga bukan dari kalangan orang Jawa, dengan kepangkatan Jenderal Besar bintang 6, untuk menyatakan definitif bintang 6 karena juga statusnya sebagai pemberangus gerakan kudeta Nasakom, dan merupakan sesepuh ataupun juga tergolong bangsawan ketentaraan internasional ataupun peletak pemberi pertama mula-mulanya pangkat jenderalnya sendiri. Dialah jenderalnya sendiri yang lalu kemudian diakui karena kemiliterannya dan terus berlangsung hingga masa-masa Sudirman, masa-masa Raden Ajeng Kartini, termasuk beliau ini masa-masa Budi Utomo ataupun Bung Tomo, salah satu proklamator yang lainnya dari Indonesia ini, merupakan ketentaraan ataupun anggota militer dari Adi Merdeka, Adi Pancasila. Adibana Merdeka ini dinyatakan merupakan sesepuh kemiliteran Indonesia yang serupa seperti Fidel Castro ataupun juga
Escobar Colombia, pemberi pangkat jenderalnya sendiri, di mana pada masa proklamasi ataupun kemerdekaan Indonesia belum ada kepangkatan, dan Adi Bana Merdeka sudah punya tentaranya sendiri, kemiliterannya sendiri, mengangkat kepangkatannya sendiri yang lalu kemudian diakui oleh kalangan asing, dan menyangkut juga pada pembentukan kepangkatan kemiliterannya. Jenderal Adi Bana Merdeka berlanjut hingga kepada riwayat Sudirman, termasuk kepada riwayat Bung Tomo, termasuk kepada riwayat Kopassus, termasuk kepada riwayat ABRI ataupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, hingga kepada riwayat TNI, pemilik, penemu, pemberi nama TNI, termasuk ABRI, termasuk Kopassus, termasuk RPK. Mana konteks terhubung kepolisian menyatakan masih mencari tahu persentase kebenarannya ataupun alibi terpercaya tentang keterkaitan lambang-lambang negara Indonesia ini kepada Adi Bana Merdeka Ditisuka, seperti juga lambang ABRI, lambang TNI, lambang Polri, lambang Korpri, lambang PNS, dan sebagainya, termasuk juga lambang Pancasila dan sebagainya. Masih merupakan investigasi berkelanjutan otentik atas nama kalangan keluarga merdeka. Keterkaitan kepada status riwayat ketokohan historikal kemerdekaan Indonesia kepada nama Adi Merdeka, jenderal besar setaraf setingkat Escobar Colombia ataupun juga Fidel Castro Kuba, yang mengangkat kepangkatan jenderalnya sendiri sebagai peletak batu pertama ataupun pemberi awal mula kepangkatan jenderal untuk ketentaraan kemiliterannya sendiri, hingga kepada masa Sudirman, hingga kepada masa Bung Tomo, lalu kemudian masa RPKAD. Sosok ataupun figur yang disebut Bapak selain daripada Soekarno, sosok yang disebut sebagai jenderal ataupun Pak Jenderal lain daripada Soekarno, untuk menyatakan Adi Bana Merdeka merupakan peletak pemberi kepangkatannya sendiri hingga kepada pembentukan ketentaraan kemiliterannya yang kemudian diakui oleh Nippon ataupun juga yang asing. Serupa Adi Bana Merdeka ini seperti kaisar di kemiliteran ataupun ketentaraan Indonesia, peletak batu pertama ataupun pemberi mula-mula pangkat-pangkat di kemiliteran ketentaraan nasional Indonesia. Sejak zaman pembela tanah air, Adi Bana Merdeka dinyatakan sudah eksis riwayatnya, sudah berkepangkatan ataupun membentuk ataupun bagian dari pembentukan kepangkatan ketentaraan kemiliteran di bumi kuno Indonesia. Pasca Hindia Belanda ataupun zaman boncengan Jepang dengan Belanda, Adi Bana Merdeka termasuk itu kepada Kenil, termasuk itu kepada RPKAD atau Resimen Pimpinan Komando Angkatan Darat, termasuk itu kepada Jehwa ataupun Jawen Yogyakarta. Konteks baru saya terus menyatakan Adi Bana Merdeka ini juga merupakan autentik yang termasuk Kesultanan ataupun Raja Yogyakarta yang disebut Raja Yogya ataupun Kekaisaran Imperium Kemiliteran Hindia Belanda Indo-Ganesha Indonesia. Pokoknya Adi Merdeka ini termasuk Yogyakarta, itu termasuk Adi Merdeka. Pada zaman PKI pemberangusan itu termasuk itu Jogja, di mana Adi Merdeka ini merupakan riwayat ataupun salah satu silsilah dari Yogyakarta. Raja Jogja ini Adi Merdeka, termasuk dia ini gelar Sultan Jogja, salah satunya itu termasuk Adi Merdeka, Raja Kemiliteran Indo-Ganesha Indonesia. Kejawen Yehwa dulu sudah dikenal itu Yehwa ataupun Jawen, zaman Nasakom, zaman PKI, Kaisaran Imperium Ketentaraan Indonesia sudah ada, mana termasuk itu Adi Merdeka sebagai sultannya di Yogyakarta ataupun Raja Tentara Indonesia ataupun Indo-Ganesha.
Untuk menyatakan perlu untuk dipromosikan keterkaitan pengurusan perbaikan ataupun perkara supernatural rivalitas kemusuhan ini, yang mana konteks terus menyatakan termasuk atas nama orang Batak ataupun juga orang Medan yang mencurigakan kalangan orang Jawa mau pengurusan perbaikan historikal Adi Merdeka ini ataupun Edi Merdeka. Orang tua kandung dari pemilik 666 di dunia, 666 Irwan Cohen Discovery ini, yang mana konteks terus menyatakan Adi Bana Merdeka ini merupakan inspirator sebaliknya dari Soekarno ataupun awal dari omongan Soekarno tentang Pancasila yang lalu kemudian ditantang di debat Soekarno dengan Nasakom. Soekarno lalu kemudian mendebat orang tuanya sendiri, Adi Merdeka, dengan konsep komunis Nasakom yang lalu kemudian ditentang habis-habisan oleh Adi Bana Merdeka sebagai penemu ataupun pemilik dari Pancasila, pemilik dari kemiliteran kepangkatannya sendiri, jenderal hingga kepada mayor, kopral, komodor, kopral, kemiliteran Sudirman. Termasuk ini Adi Merdeka kepada Bung Tomo, awalnya proklamator Bung Tomo. Konteks terus menyatakan Bung Tomo, dulu ada orang yang bernama Sutomo. Dia itu seorang deklarator, memproklamasikan kemerdekaan atas nama Indis. Indis namanya, India ataupun Hindu Belanda, Hindia, Indonesia, Hindinesia. Bung Tomo ini merupakan kemiliteran ataupun bagian dari ketentaraan, keanggotaan, kepangkatan, kejeneralan Adi Merdeka. Adi Merdeka ini adalah penemu ataupun peletak batu pertama pangkat-pangkat militer di Indonesia, termasuk Adi Merdeka ini kepada Bung Tomo ataupun juga Sudirman, untuk menyatakan perlu itu untuk dipromosikan guna pengurusan perbaikan ataupun investigasi kepastian momen perkara supernatural yang berlangsung ini, yang mana konteks ini dinyatakan atas nama kalangan Jawa ataupun Jawen, orang Jogja terhubung untuk pengurusan tentang historikal Indonesia ini, kebapaan Soekarno, Adi Merdeka. Edi adalah nama orang tua Soekarno. Ya, Adi bukan orang Jawa. Ya, proklamator yang termasuk dia tentang perdebatan konsep Nasakom, pendirian komunis di Indonesia, ditentang habis-habisan oleh Adi Merdeka. Adi Merdeka ini merupakan pimpinan ketentaraan kemiliteran tua, termasuk dia ini kepada Sudirman ataupun juga Sutomo, ketentaraan yang berpangkatnya sendiri. Pada masa-masa itu Adi Merdeka punya pendanaan dari Nederland, Holland, Belanda, termasuk ini julukan pemberontak Belanda yang membawa-bawa uang Belanda untuk membentuk pabrik besi. Iya, dia itu besi, biji senjata, membuat senjata dia, lalu mendirikan ketentaraan, dipangkat-pangkatkannya lah tentara-tentaranya, karena dia punya pengetahuan. Sejak dari Belanda, dia memang sudah punya pengetahuan, dialah jenderalnya, lalu dibuatnya lah kopral-kopralnya, ada pangkat-pangkatnya. Nah, seperti itulah Adi Merdeka ini, termasuk dia itu Sudirman dan Sutomo, di mana Sutomo ataupun Sudirman ini anggota ketentaraan kemiliteran Adi Merdeka. Adi Merdeka ini punya negara, namanya Merdeka, negara Merdeka. Itulah Nederland, Holland. Dia membentuk konkordasi seperti wilayah kegubernuran yang disebut Merdeka. Lalu Merdeka ini mempelopori
nama Indonesia. Ya, lalu Indonesia itulah merdeka. Merdeka ini lalu membentuk Indonesia. Dia itu asal dari Hindunesia. Itulah percakapan Yogyakarta. Jogja adalah bagian dari percakapan Adi Merdeka. Untuk pembentukan Jong, ada dulu namanya Jong Jawa, Jong Batak. Nah, itu termasuk pembentukan merdeka, pembentukan Indonesia. Dia itu Hindu yang sebagai inspirasinya. Lalu dia membentuk Indonesia. Itulah Indonesia. Dari merdeka ini adalah Jong. Dia ketentaraan yang mendanai dia sendiri, membentuk mata uangnya sendiri. Ada dulu mata uangnya. Mata uangnya ini termasuk ini kepada Nederland ataupun juga Gulden Nederland. Belanda punya mata uang. Dulu ada namanya VOC. Nah, itulah pembentukan senjata. Dibuatnya militernya dan berdirilah tentara-tentaranya. Dibangunnya dan membentuk pangkat-pangkatnya sendiri. Ya, demikianlah. Konten terhubung ini dinyatakan perlu untuk dikonfirmasi lagi, dipromosikan secara gencar keterkaitan kebenaran historikal Adi Merdeka ini. Adi Bana Merdeka ini dimusuhkan oleh kalangan-kalangan pemberontak Pancasila, termasuk dia Nasakom ataupun juga PKI. Dulu ada namanya PKI ini Nasakom. Nah, memusuhi Pancasila. Adi Merdeka itu Pancasila. Lalu ada kemudian namanya Gajah. Ya, begitulah. Di Sumatera dulu ada pemberontakan juga. Dia termasuk itu Nasakom, tapi bukan PKI. Dia itu berjulukan Gajah itu. Ya, seperti itulah ceritanya. Dia itu berlawanan dengan Pancasila. Adi Merdeka. Adi Merdeka ini itu bisa dipromosikan sebenarnya keterkaitan pengurusan perkara yang mengganggu keluarga Adi Bana Merdeka. Rivalitas kejawen ataupun pocong. Jawa punya itu agama. Dia disebut Yahweh. Jawen itu kejawen. Dia itu sejenis agama itu mengejar RPK. Adi Merdeka merupakan tokoh historikal nasional Indonesia yang termasuk jajaran kepemilikan pimpinan aset-aset secara nasional Indonesia. Termasuk itu Adi Merdeka ini pembunuh PKI. Iya, PKI komunis Nasakom, pemilik pengusaha Adi Merdeka ini. Dia ini lalu kemudian dikenal sebagai seorang pengusaha berkelas nasional, setaraf nasional. Adi Merdeka ini termasuk dia ini kepada pabrik ban. Ada yang namanya IKD, Karet Deli, itu termasuk Adi Merdeka. Adi Merdeka ini termasuk dia itu Karet Deli, pembuat pabrik karet Indonesia Karet Deli. Ya, itu Adi Merdeka sejak zaman Soekarno, zaman G30S PKI. Bisa Adi Merdeka ini dipromosikan untuk pengangkatan ketokohan historikal nasional Indonesia-nya. Di tahun-tahun perkara supernatural yang mengaku atas nama orang Jawa, katanya kalangan Jawa yang berseteru ataupun menginginkan pengangkatan status Bingganjang, orang Batak, orang Karo. Ya, pas begitulah dia. Jadi promo tentang Adi Merdeka ini itu boleh untuk diselenggarakan atas nama anak kandungnya 666 Irwan Cornelis Kafri ini melalui internet global dengan template ataupun penjelasan promotornya.
maklumat RPK Milenium kepada nama Irwan Cornel, penerus atau pewaris atribut lencana lambang sesepuh pendiri ketentaraan, kepolisian, kemiliteran Indonesia atas nama RPKAD Adi Bana Merdeka Ginting Suka, Resimen Pimpinan Komando Angkatan Darat Milenium, nama Irwan Cornel. Ya, itu maklumat itu. Nah, promo itu atas nama Irwan Cornel untuk pengurusan ketokohan historika nasional Indonesia Jenderal Pangkostrat. Ya, Adi Bana Merdeka Ginting Suka. Demikian, terima kasih. Belum, Adi Merdeka ini termasuk ini BRI, perbankan BRI. Ya, demikianlah. USU termasuk USU. Iya, pas. Itu dia, lencana emas. Pemberi nama dan logo USU. Adi Merdeka. Sudah habis? Oh, nanti lagi diterus. Oh, nanti lagi tuh. Ya, bertahap. Dia itu kau promosikan dia Cornel. Bertahap. Ya, sering-sering kau buatlah. Promosikan. Oh, demikian. Oh, baiklah. Jadi ini ditutup dulu. Terima kasih. Baiklah, semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui sosial media internet masa kini, seperti juga Google, Facebook, dan juga YouTube. Adi Merdeka adalah tokoh historikal nasional Indonesia yang berpangkat dan beratribut. Perlu untuk diurus tentang status atribut ketokohan historikal nasional Indonesianya, kejelasannya melalui juga internet 666 ruang kode discovery. Iya benar, nanti lagi kok, pokoknya kau mau ngomongin terus. Oh, baiklah. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia seturut serupa seperti Bapa di surga, seperti Putra Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus. Ellen Farm Internasional termasuk alibi untuk konfirmasi 666 kode discovery ini secara internasional. Ketersangkaan ke Jehovah dan juga termasuk India, Hindu India ataupun China, termasuk juga Begu Ganjang. Kontak menyatakan ikutkan ikoniknya nama Begu Ganjang. Ada itu Begu Ganjang. Iya, udah tutup. Sampai jumpa.